Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun min wajibatil Islam, ibadatun minal ibadat. Adalah sebuah ibadah di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Disepakati oleh ulama bahwa al-amru bil ma'ruf, perkara berdakwah untuk memerintahkan orang-orang melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, adalah perkara yang wajib. Itu disepakati oleh ulama. Yang membedakan di antara ulama kita adalah bahwa ada di antara ulama yang mengatakan wajib ain, fardu ain, dan ada yang mengatakan fardu kifayah dengan ayat yang sama. Pada surat Ali Imran ayat ke-104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ummah, ya. Ummatun di sini adalah orang-orang mukmin. Ummatun minal mukminin. Maka sebagian ulama mengatakan hadza min litab'id, menunjukkan bahwa sebagian di antara kaum mukminin diperintahkan untuk mereka mengajak kepada yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, mengajarkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, meninggalkan atau mencegah dari kemungkaran. Orang-orang yang seperti ini disebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak beruntung? Ini adalah perkara yang mulia, perkara yang sangat mulia. Dari tangan dai-dai sehingga orang-orang yang tadinya sedang melakukan kemungkaran sehingga melakukan hal yang baik, kembali beribadah, bertakarub kepada Allah, lalu kemudian masuk surga. Itu adalah suatu hal yang mulia. Seseorang bisa mulia disebabkan karena dakwah seseorang tersebut. Maka seseorang yang memulai dakwah itu adalah menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini ada yang mengatakan fardu ain, wajib seluruh kaum mukminin ala qadri mastata', ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau mereka mampunya dengan tangannya, silahkan dengan tangannya. Dan ini biasanya adalah seorang penguasa. Kemudian yang kedua, bil lisan. Kalau mereka mampu dengan lisannya, kenapa tidak? Kalau memang tidak ada yang ia mampu di antara kedua tersebut, dengan hatinya, dengan bil qalbi, dengan hatinya. Dan sifatnya orang-orang mukmin itu pasti harus memiliki hati yang, seorang mukmin yang mendakwakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini adalah orang-orang yang safiyah hatinya. Orang-orang yang safiyah. La yaqumu bil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar illa man kanat qulubuhum safiyah wa a'maluhum shalihah. Enggak bisa ada orang yang bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, mengajak pada kebaikan, sedangkan dia bukan orang soleh. Maka hanya orang yang amalannya soleh, hatinya bersih, yang bisa melaksanakan pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Maka orang yang melakukannya ini juga mulia. Kemuliaannya adalah karena amalan-amalan yang ia lakukan itu adalah merupakan bentuk kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia ajarkan untuk agar orang-orang juga mengikuti kesolehan yang telah ia lakukan. Maka seorang dai itu harus ia fahami bahwa ad-dai, dia harus memiliki al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu seorang dai itu harus memiliki ilmu sebelum ia berkata, sebelum menyampaikan, dan sebelum ia lakukan, agar supaya amalan yang ia lakukan itu sesuai dengan ilmu.
dan amalan yang ia ajarkan kepada orang lain itu sesuai dengan ilmu. Kenapa saya katakan sesuai dengan ilmu? Karena ilmu ini didefinisikan oleh seorang ulama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang disebut dengan ilmu dalam syariat Allah itu adalah maqalallahu wa qala Rasul, yang di dalamnya Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Ittafaqal ulama ala anna al-ma'ruf kullu ma amara bihil Islam, bahwa sepakat para ulama yang namanya kebaikan itu, al-ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Islam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Islam itu namanya ma'ruf. Maka diperintahkan kaum mukminin untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada segala sesuatu yang diperintahkan oleh Islam. Wa annal munkara kullu ma naha anhu al-Islam, bahwa kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Islam. Maka seorang mukmin ini diajak, seorang mukmin ini diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran, kemungkaran maknahu yaitu setiap sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-muradu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al-amru biwajibati syar'i wan nahyu an muharramatihi. Yang dimaksud dengan al-amru bil ma'ruf itu adalah yaitu al-amru biwajibati syar'i, yaitu perkara atau perintah melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Jadi kalau antum mengajak kepada kebaikan, antum melakukan amru bil ma'ruf, melakukan perkara amru bil ma'ruf ini berarti antum ditekankan untuk memerintahkan kepada orang-orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Sebagaimana pula sebaliknya, an-nahyu 'anil munkar artinya adalah an-nahyu an muharramatihi. Ketika antum mencegah seseorang dari kemungkaran, maka maksudnya adalah antum cegah orang-orang tersebut dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan yadkhulu fil ma'rufi kullu wajibin. Semua yang wajib-wajib itu masuk ke dalam hal perkara yang ma'ruf. Jadi semua yang diwajibkan oleh Allah, salat, puasa, zakat, berzikir, berdoa, tawakal, sabar, semua yang merupakan ibadah-ibadah atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk pada perkara yang namanya al-ma'ruf. Wa fil munkari kullu qabihin, dan yang kemungkaran itu adalah semua yang jelek-jelek. Wal qabaihu hiya sayyi'at. Yang jelek-jelek ini adalah maksudnya hal-hal yang buruk dalam yang dipandang oleh syariat. Buruk dalam pandangan syariat artinya adalah buruk di pandangan Allah Subhanahu wa taala, buruk pada pandangan Al-Qur'an. Wa hiyal mahzurat kasyirki wal kadhib wal zulmi wal fawahish. Ya sayyi'at itu yang mana? Al-qabaih. Yang mana al-qabaih? Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu yang mana? Yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti kesyirikan kepada Allah, suka berbohong, ya, wazul, ya, melakukan kezaliman, wal fawahish, melakukan hal-hal yang keji, itu semua adalah kemungkaran. Itu yang diminta oleh syariat Allah untuk kita cegah, supaya kita terhindar dari kemungkaran tersebut dan juga orang-orang terhindar dari kemungkaran itu. Wa aslul ma'ruf kullu ma kana ma'rufan, dan asal daripada yang namanya ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang baik-baik. Fa fi'luhu jamilun mustahsanun indal mu'minin. Maka mengerjakannya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, perkara yang mulia. Melaksanakan yang ma'ruf itu adalah perkara yang mulia. Mustahsanu indal mu'minin, baik juga bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin itu pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seorang mukmin itu pasti cenderung melakukan hal-hal yang baik. Wa aslul munkari ma ankarahul mu'minun. Dan asal daripada kemungkaran itu adalah hal-hal yang diingkari oleh orang-orang mukmin. Karena seorang mukmin itu adalah orang yang bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk.
Tatkala mukmin itu melihatnya hal tersebut tidak baik, maka itu adalah hal-hal yang betul-betul tidak baik. Ya, kemungkaran itu adalah yang diingkari oleh orang mukmin. Walidzalika sumiyat al-ma'siyah munkaran. Maka dengan itu maksiat disebut sebagai kemungkaran. Karena pada hakikatnya seorang mukmin itu tidak suka dengan maksiat. Artinya tidak cocok melakukan maksiat. Seorang mukmin itu tidak pantas melakukan maksiat. Seorang mukmin akan buruk baginya kalau ia melakukan maksiat. Kebaikan itu akan baik kepada orang mukmin apabila ia melakukannya, dan yang mungkar itu adalah akan menjadi buruk kepada orang yang melakukannya kalau ia melakukan kemungkaran tersebut. Fal ma'rufu yashmalu kulla ma talabahu syar'u ala sabilil wujub. Maka yang ma'ruf itu adalah mencakup seluruh yang diminta oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ma'ruf itu adalah mencakup seluruh yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Allah itu mencakup dua hal. Ada yang perkara wajib, ada yang bentuknya sunnah. Yang perkara wajib seperti salat, kas-salatil mafrudah, wa birrul walidain, wa silatur rahim, itu semuanya adalah wajib. Salat, puasa, zakat, ya, haji, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim kepada kerabat sanak keluarga. Baik. Wa talabuhu ala sabilin nadab, ada juga yang dalam bentuk sunnah, kan nawafil, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah, sedekah-sedekah kita. Nah itu. Wal munkaru yashmalu kullama naha anhu syar'u ala sabilit tahrim, kazina, wasarika, wal gish. Kemungkaran itu juga adalah mencakup segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat ala sabilit tahrim. Dalam bentuk yang diharamkan, contohnya zina, mencuri, menipu. Nah itu ala sabilit tahrim artinya adalah dalam bentuk yang diharamkan. Maka larangan di dalam syariat itu juga ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Aunaha anhu ala sabilil karahah. Nah, ada yang dibenci syariat katarki sunnati minas sunan, seperti meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Terkadang ada orang yang meninggalkan perkara tersebut dikarenakan perkara itu hukumnya sunnah. Meninggalkan hal-hal yang perkara sunnah itu juga adalah sesuatu yang dibenci. Karena sejatinya seorang mukmin, orang yang bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang wajib dan juga tidak meninggalkan yang sunnah. Seorang mukmin itu adalah meninggalkan yang haram dan juga tidak melakukan yang makruh. Jadi apa yang datang kepada Rasulullah itu dia lakukan, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ia tinggalkan semuanya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian kan begitu perintahnya. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian, tinggalkan seluruhnya. Yang datang dari Nabi ada berupa perintah wajib, ada perintah sunnah. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW ada juga adalah larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Baik, maka laksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, karena apa yang datang dari Rasulullah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu dan bertindak atau memberikan keputusan melainkan semuanya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan dari hawa nafsunya, melainkan setiap tindakannya, setiap perbuatannya itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.